Ikhwan fillah azani Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di majelis yang mudah-mudahan majelis ini majelis yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang akan menjadikan poin-poin kebaikan untuk kita semuanya, dan majelis yang akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, selalu disampaikan bahwa mampunya kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, mudahnya kita dalam setiap aktivitas ibadah bukan menunjukkan kuatnya keimanan kita, ya, bukan pula menunjukkan kuatnya ketakwaan kita, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan ini menjadi salah satu penutup pintu penyakit hati kita. Apa itu? Kita merasa paling soleh, kita merasa paling baik, ya. Saya berangkat ngaji berarti saya lebih baik dibanding yang gak ikut ngaji. Nah, nanti dulu, ya. Bahkan ada sebuah kisah orang yang di dunia ini rajin ngaji tapi ternyata dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Karena ngaji pengen disebut seorang alim, ya. Jadi ungkapan seorang tabi'in Fudail bin Iyad, jika engkau keluar dari rumah bertemu orang dan engkau mengatakan dalam dirimu saya lebih baik dari kamu, perhatikan hatimu, bisa jadi hatimu sedang ada penyakitnya. Meskipun penampilan kita, mohon maaf ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, nampak islami, kita pakai koko, pakai peci, di jalan bertemu orang jalan pakai kaos, kita mengatakan oh saya lebih syar'i dibanding kamu. Hati-hati, bisa jadi dia lebih mulia dibanding kita, karena di saat bersamaan kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Yang membuat iblis dihukum oleh Allah adalah mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari kamu. Nah, kita tidak bisa mengatakan demikian, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu rahmati Allah, semakin hari semakin kita ngaji, semakin rajin kita menuntut ilmu, semakin banyak ibadah yang kita lakukan membuat diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Semoga tidak terjadi dalam diri kita, karena bisa jadi itu penyebab Allah hapuskan segala amal-amalan kita, merasa diri kita lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Khonifidin azan ya Allah, sebuah kenikmatan kita 9 hari lagi masuk di bulan Ramadan, ya. 9 atau 10, ya. Ini sebuah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Ibarat sebuah pertarungan lomba lari, ya, kita analogikan Ramadan ini lari. Ada 3 bagian dalam lomba itu, ya. Kemudian Ramadan juga sama, kita bagi 10 bagian, 10 hari pertama, kedua, ketiga. Biasanya kalau lomba lari itu di awal banyak atau sedikit pesertanya? Banyak. Nanti selesai sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa kira-kira? Faktor apa yang menyebabkan kok jadi sedikit? Apa kira-kira? Nggak kuat, capek, terus nggak semangat, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi mereka yang menang di lomba lari biasanya mereka yang satu, ada persiapan, betul nggak kira-kira? Mereka yang benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Teman-teman dulu waktu kita mau masuk kuliah, SPNB atau apa dulu di kampus-kampus negeri itu kan, kita belajarnya sebentar atau lama? Lama belajarnya. Dulu pernah daftar di STAN, cuma nggak diterima gitu ya. Itu 6 bulan sebelumnya sudah kita beli buku tentang STAN, kemudian kita try out dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya. Artinya teman-teman, sesuatu yang kita impikan, kita untuk menuju ke sana itu perlu energi yang banyak dan latihan yang keras. Cristiano Ronaldo, kalau teman-teman suka main bola, nggak mungkin bisa seperti sekarang tanpa diawali dengan latihan yang panjang. Betul nggak kira-kira? Ada yang suka main bola, 1 pekan nggak latihan bola, ngaruh nggak kira-kira ke fisik? Sangat ngaruh. Jadi Ramadan ini hanya akan berhasil mereka yang persiapannya matang. Maka yang pertama Bapak Ibu rahmati Allah, kita harus rubah paradigma tentang Ramadan diri kita dulu. Yang pertama, kita anggap Ramadan ini, ya,
menjadi suatu madrasah terbaik untuk kita menjadi pribadi lebih baik. Harus itu. Berbagai dosa, berbagai khilaf masa lalu udah kita minta di Ramadan ini dihapuskan. Dan yang perlu kita hilangkan dari pikiran kita adalah Ramadan rutinitas tahunan. Harus kita hilangkan. Kenapa? Ramadan akan terus ada dengan ada dan tiadanya kita. Teman-teman nggak puasa, kira-kira Ramadan tetap jalan atau berhenti? Jalan. Presiden lagi sakit nggak puasa, Ramadan terus jalan atau berhenti? Terus jalan. Ramadan akan terus berjalan dengan ada dan tiadanya kita. Dengan kita siap ataupun tidak siap, dia akan terus berjalan. Maka kemudian rugilah mereka yang Ramadan lewat, kata baginda Nabi, tapi nanti di penghujung Ramadan, ini orang nggak diampuni dosanya nih, ini rugi banget nih. Mereka yang menjadikan Ramadan rutinitas tahunan. Banyak, mohon maaf ya, fenomena-fenomena, ya Ramadan kan biasa-biasa saja. Ada sebuah polarisasi masyarakat di kita biasanya, Ramadan ini semangatnya di awal, betul nggak? Masjid penuh nggak? Penuh. Pasar penuh nggak sebelum Ramadan? Tradisi apa namanya? Munggahan. Besok sahur pertama harus enak, daging gitu ya, ayam apa tuh? Ya. Nah, besok buka pertama juga begitu. Kita sebelum Ramadan masuk biasa semangat, pokoknya besok malam puasa pertama selesai taraweh saya nggak mau pulang, saya mau tilawah di masjid 2 juz. Semangatnya keren nggak? Keren. Sahur semangat sekeluarga, ke subuh ke masjid rame, puasa, masya Allah tuh jam 10 godaan sudah mulai muncul ya, perut mulai bunyi gitu ya. Ke kamar mandi lihat sunlight pun udah bayangannya beda nih. Marjan kok di sini gitu, hijau marjan gitu ya. Lihat tumpukan karet kok kayak bihun gitu. Pokoknya sudah halusinasi itu ya. Ya, jam 2 pun luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hari ini biasa-biasa saja ini. Tapi ini menjadi spesial ketika jam 2 siang nanti di bulan Ramadan. Betul nggak kira-kira? Jangan kan jam 2, jam 12. Karena kalau sudah jam 3 Bapak Ibu sudah sibuk nyari buka. Gitu ya. Jadi sudah nggak ngebayangin begini lagi nih. Apalagi yang dingin ada airnya apa? Tetesan airnya dingin gitu ya, Masya Allah. Nah, biasanya puasa dan maghrib luar biasa nih. Di dunia ini suara yang paling dinantikan kaum muslimin suara azan maghrib. Nggak ada bulan di luar Ramadan yang setiap keluarga kumpul rapi, makanan siap menantikan azan. Nggak ada. Hanya sebagian orang. Tapi Ramadan hampir seluruh kaum muslimin menantikan azan maghrib. Ya Allah, jam kayaknya mati nih, nggak naik-naik gitu. Kayaknya masjid sono salah nih, belum azan-azan. Jadi maghrib dinantikan. Pas maghrib biasanya nih bagi mereka yang tidak ada persiapan Ramadan, dihajar nggak kira-kira? Hajar semua makanan. Ya, minuman dingin sikat habis. Bapak Ibu rahmati Allah, ada 2 kenikmatan seorang hamba. 1, ketika melihat wajah Allah nanti. Yang kedua, merasakan tegukan pertama ketika dia sedang berbuka. Makanya kalau lagi berbuka, 1 tegukan dulu, rasakan nikmatnya. Jangan langsung habis. Biasa kita balas dendam, minuman kita hajar, makanan bala-bala apapun itu namanya, lontong isi oncom semua habis tuh. Pun nanti masih menyisakan nanti malam makan malam. Biasanya yang polanya seperti ini, nanti tarawih dia akan kelelahan karena kenyang. Betul nggak kira-kira? Dan kalau sudah kenyang, target di awal saya selesai tarawih tilawah 2 juz, pasti gagal. Habis tarawih ngelurusin kaki, ya Allah panjang banget imamnya yang baca. Kayaknya nggak jadi deh tilawahnya, besok malam aja deh. Dia pulang, di rumah masih ada masakan enak dimakan, kenyang. Tidur. Bangun subuh sudah agak berat, sahur kedua. Puasa kedua juga sama. Nanti mulai tuh puasa ketiga, keempat, tarawih mulai di rumah. Mulai berkurang, maka masjid kemudian mulai maju sopnya itu. Ya kan? Mulai berkurang terus dan terus. Inilah bagi mereka yang tidak ada persiapan Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi gegap gempita kita, gegap gempita tentang puasa, gegap gempita yang penuh dengan kepalsuan ketika kita tidak mempersiapkan Ramadan sebaik-baiknya. Pertanyaan kita adalah, apakah Ramadan setiap tahun akan datang, kemudian kita menyikapinya seperti tahun-tahun yang lalu, menjadikan Ramadan hanya rutinitas tahunan tanpa makna di dalamnya? Ini pertanyaan kita Bapak Ibu rahmati Allah.
Kalaulah para sahabat Nabi itu selalu berdoa, 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, ya Rob, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa? Pengen menikmati ibadah benar-benar di bulan Ramadan. Ya. Jadi betul-betul kita persiapkan agar nilai-nilai yang ada dalam Ramadan kita bisa mengambilnya, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Itu semangat biasanya 10 awal tuh. Nanti 10 hari kedua mulai lagi kendor tuh ya. 10 hari ketiga kira-kira bagaimana? Sisa. Apalagi sekarang nanti boleh mudik dengan catatan booster. Tapi biasanya kalau kita berbicara tidak dalam rangka ada COVID ya, 10 hari terakhir itu masjid-masjid mulai kosong, Bapak Ibu rahmati Allah. Betul nggak? Padahal ujung dari Ramadan itu di 10 hari terakhir. Mereka orang-orang yang khusyuk, yang jujur, mereka di 10 hari terakhir itu rintihan tangisannya mereka tumpahkan di 10 hari terakhir. Karena Ramadan akan berpisah dari mereka. Tapi betapa kita lihat 10 hari terakhir adalah momentum kita untuk dunia yang begitu luar biasa. Belanja baju, belanja kue, yang memudik, Masya Allah ya. Beli kongguan 5 kaleng buat pulang ke rumah, ke kampung. Bawa kongguan 5 kaleng kasih orang tua. Anak kita 4. Pulang ke sini apa yang di kampung dibawa semua. Itu hitungan tekor nggak di kampung. Tekor datang kita kongguan 3, pulang ke sini apa aja dibawa, beras dibawa, lauk dibawa, singkong dibawa, pisang, ayam. Tuh anak-anak kita juga dikasih orang tua kita. Ya. Kita tinggal di rumah orang tua, mohon maaf ya Bapak Ibu, tinggal di rumah mertua atau orang tua lagi mudik, kita request lagi makannya. Bu besok masak ayam opor, Bu besok motong ini, Bu besok ini dan itu. Kita ngasih 300.000, anak kita 4 selama seminggu tinggal di sana. Tekor nggak orang tua? Meskipun orang tua nggak ngomong tekor, senang dia, kitanya harus bisa menghitung-hitung. Ya anak saya 5 makannya luar biasa, ayam paha sehari 3 satu orang, kalau 4 berapa kali itu? Ya, 12, kita bayangkan itu ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Ramadan jadikan benar-benar madrasah terbaik bagi kita untuk beribadah semaksimal mungkin. Kalau Allah menghendaki kita kembali kepadanya, Ramadan lah doa kita. Kenapa? Di saat kita sedang beribadah. Dan semuanya tentunya pasti kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Betul nggak? Kenapa? Karena kalau orang yang berhasil di bulan Ramadan, Allah sematkan la'allakum tattaqun, ketakwaan dalam jiwanya. Nanti kita akan bahas nih, apa sih untungnya orang bertakwa itu? Bapak Ibu rahmati Allah, di kajian sore hari ini kita akan mengkaji persiapan apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, persiapan yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan adalah al-i'dadur ruhi, persiapan ruhiyah, persiapan keimanan kita. Semua perlu disiapkan Bapak Ibu rahmati Allah. Kita target Ramadan bisa khatam sekali misalkan. Pak, saya belum bisa baca Quran. Minimal saya setengah juz lah sehari, terbata-bata, atau saya sehari 2 lembar lah. Silahkan, yang penting kita punya progres dan punya semangat yang berbeda di dalam membaca Al-Quran. Kalau Ramadan datang tidak membuat kita semangat membaca Al-Quran, maka pertanyaan kita adalah menunggu waktu kapan lagi kita mau bersemangat membaca Al-Quran. Kalau Ramadan datang tidak membuat kita semangat beribadah kepada Allah, nunggu kapan lagi kita mau semangat beribadah? Kalau di Ramadan dia nuansa ruhiyahnya, spiritualnya begitu luar biasa, tidak menjadikan kita taat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, masa lalu biarkanlah itu berlalu. Kita perbaiki Ramadan kita. Jangan sampai, mohon maaf, kita orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Apa itu maknanya? Pura-pura semangat Ramadan tiba. Saya semangat Ramadan tiba. Belanja kulkas penuh, baju baru semua anak-anak, koko baru, peci baru. Kita lihat nanti kalau tarawih itu. Banyak yang pecinya baru, yang sarungnya baru gitu ya. Baju baru, tapi itu baju sarung peci sakti itu keluar setahun sekali banyak. Beda dengan bapak-bapak, mohon maaf ya, yang rajin ke masjid, yang pecinya hitam sudah mulai agak kuning ya, sarungnya sudah mulai ngeper tuh. Dia rajin ke masjid begitu nggak apa-apa, daripada yang baru tapi keluarnya setahun sekali. Kita hamba-hamba Rabbani, bukan hamba-hamba Ramadhani. Apa maksudnya? Semangat di Ramadan, tapi semangatnya semangat yang tidak sesungguhnya. Karena semangat yang tidak didasari dengan persiapan yang matang, ini semangat-semangat yang mohon maaf tidak sempurna.
Bagaimana kita mampu menghatamkan Al-Quran ketika kita jarang baca Al-Quran? Bagaimana kita akan maksimal di Qiyamul Lail kalau Qiyamul Lailnya ketika Ramadan tiba? Jadi tahajud kita setahun sekali di bulan Ramadan. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, satu, al-i'dadur ruhi, keimanan kita yang harus kita siapkan. Kita bangun dalam paradigma kita bahwa Ramadan ini bukan rutinitas tahunan, tapi sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan mereka yang mampu mengambil nikmat-nikmat itulah mereka yang beruntung. Kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di Ramadan ini. Ya, maka spiritual kita harus kuat. Saya harus memperbaiki 5 waktu kita. 5 waktu kita kemarin misalkan saya sering bolong nih. Teman-teman, saya mau nanya, kira-kira kalau sholat kita telat itu dosa nggak sih kira-kira? Dosa nggak kira-kira? Asar jam 3 nih, mohon maaf ya, jam 3:10, tapi kita asarnya jam 4 tiap hari. Dosa nggak kira-kira? Subuh kalau jam 6 tiap pagi, dosa nggak kira-kira? Wah, udah biasa Ustaz jam 6. Bukan kita yang takaran dosanya, tapi Allah memberikan takarannya. Teman-teman, melalaikan sholat dengan sengaja ini dosa meskipun kita sholat. Maka kemudian di Ramadan kita memiliki komitmen, ya Allah, saya ingin di Ramadan memperbaiki kualitas sholat saya. Nuansanya beda loh Ramadan dengan tidak itu. Semangat ke masjidnya beda. Masa kaum bapak-bapak ini tega di rumah depan teras melihatin ikan main HP, sedangkan tetangganya lewat mau taraweh, kita nggak tergoda hatinya? Kita nggak pengen, masa sih begitu? Pastilah kita ingin bersama dengan mereka. Nuansa spiritual. Orang yang jarang ke masjid pun ketika Ramadan tiba, dia akan ke masjid meskipun di awal. Ya. Meskipun nanti dengan berbagai alasan, imamnya panjang jadi nggak ke masjid lagi, hujan lagi, terus kemudian masjidnya nggak muat lagi, banyak alasan. Tapi kemudian mereka orang-orang yang persiapannya mantap di Ramadan tidak menjadikan alasan untuk tidak ke masjid. Ya, ini yang pertama, persiapan spiritual atau keimanan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, al-i'dadul fikri, yang kedua, persiapan ilmu dalam Ramadan. Kenapa perlu disiapkan? Mohon maaf, Nabi SAW pernah menyampaikan betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa terjadi? Puasanya nggak pakai ilmu. Contoh bagaimana puasa nggak pakai ilmu? Satu, dia puasa tapi nggak sholat. Yang kedua, puasa tapi tetap menghadiri majelis-majelis gibah. Nggak gibah, nggak seru nih ya. Saya pernah dengar tuh ketika saya lagi ngajar, ada seorang mahasiswi itu manggil temannya, sini ngapain? Yuk gibah bareng gitu, yuk. Gibah bareng katanya. Gibah ini di dalam Islam dosanya luar biasa. Ya. Ini puasa nggak batal, tapi dapat pahala nggak? Nggak dapat karena nggak pakai ilmu. Dia puasa, tapi mata nggak bisa kita kendalikan. Apa aja dilihat tuh. Puasa nggak batal teman-teman, tapi berguguran pahalanya. Maka hanya mendapatkan lapar dan haus. Ustaz, lebih baik berarti diam. Betul. Habis tidur. Ya, daripada berbuat dosa mending tidur. Tapi ada juga yang tidur ba'da subuh sampai menjelang maghrib tidur. Kan daripada nggak tidur banyak dosa, mendingan tidur nggak ada dosa. Bukan begitu tafsirannya teman-teman. Antum tidur dari ba'da subuh sampai menjelang buka, antum nggak zuhur, betul nggak? Nggak sholat asar, pahalanya udah hilang banyak tuh. Belum lagi nggak ada ibadah-ibadah unggulan yang lain. Kalau kita habis subuh misalkan yang lelaki nih, saran saya kalau selesai sholat subuh jangan pulang dulu. Ya dzikir dulu lah. Ya kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali lah, hari libur. Jangan pulang dulu di masjid, dzikir, nanti matahari sudah terbit, nanti kemudian sholat 2 rakaat, pulang. Ya, kemudian ada baca Quran dalam setiap hari, ba'da zuhur kita 2 lembar, ba'da asar 2 lembar dan lain sebagainya. Ini kalau tidur gimana baca Qurannya? Daripada nggak tidur banyak dosa, mendingan tidur berpahala. Ini tidur yang tidak berpahala malah justru. Kenapa? Menghilangkan poin-poin kebaikan, sholat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, bekal ruhi, bekal ilmu fikriyah ini penting bagi kita agar puasa kita ini bagus, terawat, teriayah, terjaga. Puasa ini kalau enggak kita dengan ilmu Bapak Ibu rahmati Allah, puasanya luar biasa. Hanya sia-sia kita. Ya. Enggak bohong. Ya. Kalau dengan ilmu, dia enggak berani bohong di puasanya. Karena banyak fenomena, mohon maaf ya, puasa ini kadang-kadang motor banyak yang rusak.
beloknya ke warteg katanya. Jadi nggak ke bengkel tuh, beloknya ke warteg. Ada bapak-bapak yang di rumah tuh puasa tuh bareng sama keluarganya, sahur bareng ya, berangkat puasa ya, siang hari temu teman di kerjaan, diajak dinas luar makan ya, udah dibatalin tuh. Pas pulang depan keluarganya pura-pura lemes lagi, udah WA istrinya, dek nanti persiapan ini ya. Ada juga yang di WA istrinya, kan biasa ya ibu-ibu yang WA suami ya, mau buka sama apa gitu ya, ada yang balas sama kamu misalkan atau apa. Iya elang. Sama kata suami apa? Udah bu, gak usah repot-repot, apa adanya aja. Karena dia udah buka duluan siangnya. Ada modus begini. Kenapa? Karena dia nggak ada ilmunya. Kenapa? Membatalkan puasa ini suatu yang nggak bagus. Kenapa kok sampai dibatalkan? Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, malu kita sama Allah. Nikmatnya begitu besar diberikan kepada kita. Masa nahan lapar sehari aja nggak sanggup? Saya yakin sanggup kok kita semuanya, betul nggak? Sanggup, yakin saya sanggup. Ya, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, yang kedua bekal ilmu. Ini harus kita siapkan. Tentang fikih-fikih puasa kita baca lagi, apa sih yang membatalkan puasa? Dan saya yakin yang membatalkan puasa kita semua sudah paham. Yang mengurangi nilai-nilai puasa itu yang perlu kita kaji. Ngomongin orang, mata yang nggak melihat yang satu yang diharamkan, kemudian mencuri dengar, ya, mendengar yang nggak bagus kita dengar-dengar, kemudian kita gibah kesono kemari dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah, setelah tadi spiritual, kemudian fikriyah ilmu, yang ketiga adalah jasadiah kita, fisik kita siapkan. Kenapa? Kita membutuhkan energi yang banyak dalam puasa ini. Kita akan bangun lebih awal, betul nggak? Tidur lebih larut sebagian besar orang ya. Meskipun ada yang tidurnya biasa luar Ramadan jam 12 malam gitu ada. Tapi kita, mohon maaf, ibu-ibu ini orang yang paling sibuk nanti. Bangun lebih awal, tidur paling akhir. Ibu-ibu nggak akan nyaman ketika rumah masih berantakan bekas buka, betul nggak Bu? Pasti akan dirapikan dulu baru bisa tidur nyenyak. Pun nggak bisa nyenyak banget. Kenapa? Kalau jam 4 belum bangun, telat apa nggak? Telat. Bagaimana persiapan sahur dan lain sebagainya. Bapaknya ke masjid, ibunya mau nggak tidur, tapi beres-beres di rumah. Nanti langsung kerja dan lain sebagainya. Fisik butuh ekstra apa tidak? Butuh. Dan yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu rahmati Allah, asupan yang masuk dalam tubuh kita perlu diperhatikan di bulan Ramadan. Sunnahnya makan apa? Kurma yang manis-manis. Ternyata itu bisa membuat energi kita. Ya. Tidak boleh berlebihan di dalam makan makanan yang halal. Kita bisa membayangkan kalau kita semuanya buka, sesuatu yang ada di hadapan kita, kita habiskan semuanya, kemudian kita kenyang, kita qiyamul lailnya berat atau tidak? Tarawih berat atau tidak? Pernah lihat nggak ketika tarawih ada yang wah gitu nganggap dia? Pernah nggak? Banyak. Ada yang sholat sudah sampai balik-balik peci gini ya, saking apa nih imamnya bacaannya panjang banget gitu ya, bisa segitunya. Kenapa? Karena panjang yang dibaca, karena kita nggak biasa bacaan panjang. Ibu-ibu nyampe pok gitu kan, pok nggak selesai nih imam nih, ya. Jadi apa namanya? Nggak khusyuk kita. Kenapa? Perut kita penuh. Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, jika engkau ingin mendapatkan ilmu dan hikmah, maka jangan terlalu kenyang dalam makan. Maka kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang pernah hidup tinggal di pondok, itu nggak ada ceritanya tuh anak pondok jam 8 malam bebas jajan kemanapun. Beli nasi goreng silahkan, beli martabak silahkan, makan malam silahkan, nggak ada, semuanya sudah diatur. Kenapa? Karena perut yang kenyang itu akan menghambat ilmu yang masuk. Maka tepat sekali nih panitia kajian kita sore hari ini, tidak disiapkan makan. Oh ada ya. Kalau disiapkan nasi kebuli kayaknya kita nggak konsentrasi. Ya fokus makan, atau kalau makan kekenyangan, sehingga apa, kita ngajinya nggak fokus. Ya. Maka kemudian perut yang kenyang itu akan menolak, bukan menolak ya, sulit ilmu itu masuk. Ibadah juga menjadi lemas. Itu kata Imam Ibnu Rajab ya. Perut yang kenyang, hikmah itu sulit masuk, ibadah juga menjadi tidak semangat. Kita kalau bukanya terlalu banyak, fisik kita jadi lemah, produktivitas kita menurun. Ya, kekenyangan luar biasa. Kalau kekenyangan itu sampai jalan aja susah misalkan ya. Kalau yang lelaki mohon maaf ya, sampai rebahan pakai kipas gitu.
kekenyangan. Waktu tarawih nggak berangkat, kenapa? Kekenyangan, sakit, buat rukuk, takut muntah, nggak ke masjid. Oh, jadi alasan juga gitu ya. Tapi secukupnya insya Allah. Jadi teman-teman, kalau dulu di Jogja itu banyak masjid, yang ngurus masjid itu anak-anak mahasiswa. Ya, bolehlah silaturahim ke masjid-masjid di Jogja itu. Jadi mereka itu mahasiswa yang mereka tinggal di masjid. Kenapa? Karena setiap tahun tuh buka tuh masjid, lowongan takmir masjid. Jadi mereka tinggal di masjid, makan gratis, tempat tinggal gratis, air gratis. Syaratnya apa? Bantu ngurus masjid, jadi imam masjid lah, jadi membersihkan masjid dan lain sebagainya. Dan momentum yang paling dinantikan tuh Ramadan. Kenapa coba? Pahalanya berlipat, masya Allah, berkah, bukanya banyak, nggak perlu beli. Ini mahasiswa ini sesuatu banget tuh. Sahur disiapin sama warga, mereka bisa menghemat uang jajan bulanannya. Ya. Jadi teman-teman rahmati Allah, 3 tadi ya. 1, persiapan keimanan, yang kedua persiapan ilmu, yang ketiga persiapan jasa dia atau anggota badan kita. Nah, ketika semuanya ini sudah siap semua, kita masuk Ramadan tuh nikmat Bapak Ibu rahmati Allah. Baca Quran tuh nikmat sekali. Saya selalu menyampaikan, kalau ada seorang yang malas membaca Al-Quran, ada beberapa kemungkinan. 1, keimanannya tidak jujur. Kalau keimanannya jujur, tanda mencintai Allah itu apa? Waktu itu kasratun dzikr, banyak mengingat Allah. Dia nggak akan bosan lisannya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi Al-Quran sudah tidak mau lagi bersemayam di hati kita. Al-Quran enggan bersemayam di hati kita. Kenapa? Karena kita nggak mau baca. Tapi bagi mereka yang mau membaca sedikit demi sedikit, Al-Quran senang dengannya. Ya. Allah bangga dengan orang, mohon maaf ya, baca Quran terbata-bata. Bisa jadi pahalanya lebih banyak dibandingkan yang ngebut. Kan ada ya hobi baca tuh ngebut cepet. 1 juz setengah jam kelar. Ya. Kita 1 juz 1 jam, kadang-kadang juga sudah kaki dilurusin, tangan dipletekin, gitu ya, nyender di tembok dan lain sebagainya. Tapi dia teliti, terbata-bata, tapi dia teliti, pahalanya bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang ngebut. Yang ngebut ngejar target. Tipe-tipe orang-orang yang mengejar target tilawah itu biasanya baru 2 lembar sudah dihitung lagi. Berapa juz berikutnya? Oh, 3 lembar, baca lagi. Hitung lagi, wah 2 lembar, 2 jam lagi. Selama dikebut hanya target. Tapi tidak bacaan yang membekas di dalam hatinya. Nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya Bapak Ibu rahmati Allah, Al-Quran jadikan bacaan utama kita di bulan Ramadan. Kalau perlu jadikan program-program kita. Ya, kita tadarus bersama, ya. Kita khataman bersama. Sehingga nuansa-nuansa Al-Quran itu hadir di bulan Ramadan penuh dengan makna. Kita hiasi tempat kerja kita ini dengan tilawah-tilawah Al-Quran kita semuanya. Ya. Biar menjadikan kita lebih berkah tentunya ya. Dan menjadikan Allah menurunkan ketakwaan kepada kita semuanya. Sebagai penutup, apa sih keuntungan orang bertakwa? Ya. Kalau kita puasa misalkan, kemudian kita berhasil puasanya 30 hari full, kemudian puasa diterima oleh Allah, kita jadi hamba yang bertakwa, apa yang kita dapatkan? Cukup 1 ayat mewakili yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini pernah saya sampaikan. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Apa makna furqan? Kemampuan membedakan mana baik, mana buruk, kemudian kita lebih memilih hal yang baik. Kalau karyawan kita bertakwa semua, kita nggak ada PR di KHRD-an. Nyaman kita. Kenapa? Mereka soleh semua. Mereka soleha semua, mereka tanggung jawab kerjanya. Mereka kerja bukan karena atasan, tapi karena tanggung jawab dia. Oh, Allah maha melihat, gitu kan? Allah maha melihat nih, saya nggak mau curang. Ya. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di tempat ini, prasangka baik saya semuanya orang-orang baik memang. Betul nggak? Tidak terbesit keinginan di hati teman-teman sedikit pun pulang ngambil motor teman yang lainnya. Betul nggak? Kepikiran nggak? Nggak kepikiran. Kenapa? Karena kita orang-orang baik. Kita tahu ngambil motor teman yang bukan punya kita nih, dampaknya panjang. 1, dikeluarkan dari kerjaan, 2, dipukulin security, 3, masuk penjara. Maka kemudian nggak kita ambil itu. Kita lebih memilih yang aman, janganlah bukan punya saya. Jangankan motor, sepatu, sendal juga nggak kita ambil. Kenapa? Kita punya pilihan dalam jiwa kita. Ini nggak bagus loh, betul nggak? Ini bagus loh. Nah, jadi kemampuan membedakan mana baik, mana buruk, manakala intensitas hubungan kita dengan Allah ini kuat.
Jadi memang dalam Islam spiritual ini sesuatu yang tidak boleh kita kesampingkan. Ya. Dunia ngakui kok Bapak Ibu rahmati Allah. Dunia mengakui. Dunia ini membutuhkan, saya pernah baca sebuah artikel ya. Dunia kerja itu membutuhkan orang pintar tuh hanya 15%. Berpengalaman tuh hanya 15%. Tapi yang 70% adalah orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Lulusan SMA itu bisa diajari ya, ketika masuk, mohon maaf ya, lulusan STM yang hanya mengenal teori, apalagi sekarang nih STM yang kemarin lulusan COVID nih, yang jarang masuk tahu-tahu lulus ya, masuk ke PT dia belum pernah pegang mesin, diajari 1 bulan bisa dia pegang mesin, betul nggak? Betul. Diajari bagaimana cara pegang gerinda bisa, tapi satu yang sulit diajarkan kepada mereka, karakter. Merubah karakter nggak cukup sebulan 2 bulan. Jadi karakter itu menjadi hal yang mahal. Maka kemudian dalam Islam sudah jauh-jauh hari bahwa akhlak mulia menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Barangkali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.